Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga besar GPDI Al-Sadai Magelang. Bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bertemu kembali dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan dalam 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-14 sampai ke-19. Tapi kita tidak akan membacakan semua. Saya akan membacakan satu ayat di ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Amin. Untuk judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah berharap kepada Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Untuk latar belakang dari cerita ini adalah Mazmur ini ditulis oleh Daud saat ia mengalami masa yang sangat sulit ketika ia merasa dikejar-kejar oleh musuh, ditolak oleh orang-orang yang terdekat dan merasa bersalah karena dosanya, sehingga ia merasa hidupnya seperti tenggelam dalam lumpur yang dalam dan tidak punya jalan keluar. Namun di tengah semuanya itu Daud tidak menyerah. Ia berseru dengan keputusasaannya, namun ia tetap beriman kepada Allah yang penuh kasih setia sambil memohon agar Tuhan selalu menolong kehidupannya dan tidak menyembunyikan wajahnya, sebab hanya dalam hadirat dan pertolongan Tuhanlah ada pengharapan yang sejati. Bahkan ketika segala sesuatu di dalam dunia ini tampak menghimpit dan mengecewakan. Untuk interpretasi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah Daud tetap berdoa meski berada dalam penderitaan. Meskipun berada di tengah penderitaan yang mendalam, Daud tidak mengeluh, tidak menyalahkan siapapun. Bahkan Daud tidak putus asa dan tidak kehilangan arah. Ia tetap berdoa. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, pada waktu engkau berkenan, menunjukkan bahwa ia sadar segala sesuatu yang terjadi adalah waktu Tuhan, bukan waktunya sendiri. Ia tidak menuntut, tapi berserah dalam waktunya Tuhan, sembari meminta belas kasihan dari Tuhan. Dalam Mazmur 84 ayat ke-6, saya akan bacakan versi firman Allah yang hidup. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kuat di dalam Tuhan, yang berhasrat mengikuti langkah-langkahmu. Di sini dikatakan orang yang kuat di dalam Tuhan menghadapi kehidupan dan tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ialah orang yang berbahagia. Yang kedua adalah Daud bersandar penuh pada kasih setia Tuhan. Di ayat yang ke-15 sampai ke-16 digambarkan penderitaan itu seperti dalam lumpur dan air yang dalam. Di situ artinya adalah keadaan yang membuat hampir putus asa, tidak ada pegangan, tidak ada jalan keluar. Daud merasa kehidupannya ini sudah diambang kehancuran, seperti akan tenggelam dan dikubur hidup-hidup. Tetapi Daud memilih untuk bertahan dan memilih untuk bersandar penuh dalam kasih setia Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, dan hal itu yang menjadi dasar imannya untuk terus berdoa. Bahkan ketika jawaban itu belum ada, ia tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 117 ayat yang kedua dikatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga adalah Daud berseru kepada Tuhan. Dalam Mazmur yang ke-69 ayat ke-18, janganlah sembunyikan wajahmu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Seruan ini bukan hanya sekedar meminta keluar dari masalah, tetapi kerinduan untuk mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Daud tahu bahwa penderitaan terbesar bukanlah dikejar musuh,
Tetapi jika Tuhan menyembunyikan wajahnya, yang artinya bahwa Tuhan tidak hadir atau tidak memperhatikan Daud, ia memohon dengan sangat agar Tuhan segera merespon dan hadir untuk Daud. Saya akan bacakan di Mazmur 27 ayat yang ke-8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Yang keempat adalah Daud meminta penebusan. Ini adalah permohonan yang sangat pribadi. Bukan hanya meminta tolong secara lahiriah, tetapi juga jiwanya butuh ditebus dan dipulihkan. Kata tebuslah dalam konteks ini menggambarkan kerinduan Daud akan Tuhan, akan pemulihan yang total dari Tuhan, termasuk batinnya yang sedang remuk. Ia ingin mendekat, ia ingin Tuhan itu hadir dan membebaskan jiwanya dari ancaman luar dan luka yang mendalam. Dalam Mazmur ayat yang ke-19, pasal 34 ayat yang ke-19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Untuk aplikasi apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama adalah tetaplah berdoa dan berharap. Saat hidup terasa berat, ketika tidak ada lagi tempat untuk kita bersandar, kita diajarkan untuk kita tidak diam, tetapi kita berseru kepada Tuhan dengan jujur. Kita mencari wajahnya, kita menceritakan apa yang kita alami kepada Tuhan. Dalam situasi sesulit apapun itu, meskipun Tuhan belum menjawab doa kita, kita harus tetap berharap dalam doa kita dan berseru hanya kepada Tuhan tanpa ada putus-putusnya. Yang kedua adalah teruslah percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Penderitaan seringkali membuat kita ragu, apakah Tuhan itu masih peduli? Apakah Tuhan masih menolong kita? Tetapi melalui teladan Daud tidak mengeluh, tetapi ia berkata Tuhan tetap baik. Kasih setia Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Dalam Mazmur 100 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Jadi sebagai orang percaya kita harus terus percaya bahwa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Yang ketiga adalah di tengah penderitaan tetap mendekat pada Tuhan. Daud tidak lari dari Tuhan saat ia berada dalam penderitaan. Justru ia semakin mendekat kepada Tuhan, membuka hatinya untuk terus berdoa. Ini mengajarkan bahwa ketika penderitaan itu datang, bukanlah tanda Tuhan itu menjauh, melainkan undangan dari Tuhan untuk kita semakin dekat kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi tekanan yang ada, masalah yang ada, penyakit yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, bahkan penolakan dari lingkungan atau keluarga kita. Kita cenderung ingin menyerah, kita cenderung menyalahkan keadaan yang kita terima. Tetapi janganlah kita anggap bahwa penderitaan ini sebagai kutukan, tetapi lihatlah sebagai panggilan untuk kita semakin mendekat dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Justru kuasa Tuhan semakin sempurna dalam kelemahan kita. Kita semakin mudah dibentuk dan diarahkan kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat ke-8a dikatakan, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Amin. Untuk benar firman Tuhan, biarlah setiap firman yang kita dengar bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Kita diingatkan kembali untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kita selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan. Meskipun jalan keluarnya belum ada, doa yang kita naikkan belum dijawab Tuhan, tetapi percaya dan yakin kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, dan kiranya renungan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain,
dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kita. Jika kita ada sampai hari ini, kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu, itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur melalui firman Tuhan pada hari ini, kami diingatkan Tuhan untuk kami selalu setia di hadapan-Mu, untuk kami selalu berharap dan bergantung kepadamu. Meskipun jawaban doa kami belum kami terima Tuhan, kami belum keluar dari masalah kami Tuhan, tapi kami mau percaya dan yakin, kami mau bersandar dan berharap kepadamu Tuhan, bahwa kasih setiamu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hati kami keluarga besar GPDI Al-Sada Magelang bersukaria karena Tuhan. Kami keluarga besar GPDI Al-Sada Magelang bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan bisa menjadi bekal kami Tuhan untuk menjalani kehidupan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.